Pace e bene. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pada permenungan yang ketiga ini kami akan mencoba merenungkan, membagikan kepada kita semua perkenalan Santo Antonius de Padua dengan Ordo Fransiskan. Kita tahu bahwa ketika Fernando hidup di Lisabon selama kurang lebih 2 tahun, dia merasakan pengalaman yang kurang mengesankan. Karena pada saat itu ia sangat dekat dengan keluarga dan juga dengan teman-temannya. Dan memang ketika dia masih kecil, kita tahu bahwa Santo Antonius ini memiliki keutamaan-keutamaan dan kebajikan-kebajikan yang begitu istimewa. Inilah yang membuat dia sering dikunjungi, karena mereka ingin mendengar pengalaman-pengalaman iman dari Santo Antonius ini. Tetapi bagi Santo Antonius ini adalah hal yang kurang pas sebagai seorang biarawan. Sebab Santo Antonius merasa bahwa jangan-jangan mereka mau memuji dia, mereka mau mendengarkan dia dengan kemampuan yang dia miliki. Dan Santo Antonius mau supaya semua orang yang ingin mendengarnya pertama-tama bukan melihat dirinya, tetapi semestinya mereka melihat karya Allah yang ada di dalam dirinya. Demi membebaskan dirinya dari hal-hal seperti ini, Fernando memutuskan untuk tidak tinggal di Lisabon, tetapi pindah ke biara salib suci di Coimbra. Fernando tinggal di biara ini selama kurang lebih 8 tahun untuk menyelesaikan pendidikannya, hingga ditabiskan menjadi seorang imam dalam Ordo Agustinian pada usia 25 tahun. Setelah ditabiskan menjadi imam, Fernando kemudian mulai berkhotbah ke sana kemari, mewartakan Injil. Kebajikan-kebajikan dan kesuciannya sungguh dikagumi oleh orang pada zaman itu, bukan hanya bagi tarikatnya, tetapi juga bagi gereja pada zaman itu. Lalu bagaimana Fernando berkenalan dengan Fransiskan? Dalam buku yang ditulis sekitar pertengahan abad ke-14, yaitu Liber Miracolorum, dikisahkan bahwa pada suatu ketika Fernando menerima sebuah penglihatan dalam sebuah mimpi. Seorang pertapa yang wajahnya begitu kusut dan wajahnya begitu sedih datang kepadanya dan meminta kepadanya untuk mengenakan jubah yang sedang dikenakannya. Lalu kemudian beberapa bulan kemudian Fernando mengadakan kunjungan ke Assisi, dan di sanalah dia bertemu dengan pendiri Ordo yang hadir melalui mimpi itu, yaitu Fransiskus. Dia melihat kehidupan Fransiskus pada saat itu dan para saudara begitu istimewa. Mereka meninggalkan kemewahan, kemegahan dunia, lalu menjual segala harta milik mereka untuk mengabdi Tuan Putri kemiskinan. Semangat inginnya kemudian menggugah Fernando pada saat itu. Tetapi dia sebenarnya masih ingin mencintai tarekat atau ordonya. Dan pada tahun itulah Fernando melihat bahwa Santo Fransiskus sedang mempersiapkan saudara-saudara untuk bermisi di Maroko di tengah-tengah kaum Islam. Lalu pada tahun 1219, setelah melewati Prancis, Spanyol, dan kemudian Portugal, Santo Fransiskus dari Assisi mengirim 5 saudara kita untuk berkarya mewartakan Injil di Maroko, di daerah Islam. Dan mereka pada saat itu singgah juga di Coimbra, demikian yang dikisahkan dalam Liber Miracolorum. Tetapi dalam pertemuan itu belum sepenuhnya menggugah Fernando seperti apakah dia di kemudian hari. Tetapi beberapa bulan kemudian Fernando mendengar bahwa kelima saudara yang diutus ke Maroko tadi telah mati menjadi martir. Lalu kemudian jenazah mereka dibawa kembali ke Italia, tetapi sebelumnya dibawa ke Coimbra, tempat di mana Fernando berkarya pada saat itu. Di depan para martir dan juga di depan umat beriman, seperti yang ditulis dalam salah satu sermoninya, Fernando berkata, "Saudara-saudara, dengan keinginan yang kuat dan hidup, saya ingin mengenakan jubah kalian." Lalu Fernando mulai berkenalan dengan Ordo Fransiskan, yang kemudian pada akhirnya
dia menjadi bagian integral dari keluarga Fransiskan. Baginya pengalaman melihat 5 saudara yang menjadi martir di Maroko menjadi awal pergolakan hidupnya pertama-tama, lalu kemudian juga menjadi bagian integral mengapa dia memutuskan untuk mengikuti Tuhan. Baginya jalan satu-satunya untuk mencapai itu adalah dengan mengabdi Tuhan dalam seluruh hidupnya. Lalu kemudian Fernando mencoba mengaplikasikan bentuk panggilannya itu pertama-tama dengan mengganti namanya. Dalam salah satu seremoninya dia menulis, Fernando telah meninggal dan kini bangkit Antonius. Kekagumannya kepada Antonius berasal dari tradisi Timur, sebab dia begitu kagum dengan seorang pertapa dari Timur, yaitu Antonius dari Mesir yang hidup di padang gurun. Antonius memeluk cara hidup baru dengan memakai nama Antonius yang sebelumnya adalah Fernando. Inilah titik balik dari kisah Fernando menjadi Antonius, dari Agustinian menjadi Fransiskan. Dan dalam perjalanan hidup selanjutnya, inilah yang kemudian menguatkan dia. Mengapa dia mencintai dan mengabdi Tuhan? Karena dia ingin menerjemahkan Injil secara harafiah seperti yang ditunjukkan oleh Fransiskus dan para pengikutnya ketika Fernando hidup. Marilah berdoa. Oh Santo Antonius yang Maha Suci, bukalah hati kami untuk mengubah mental kami, untuk mengubah kebiasaan kami, cara hidup kami, menjadi lebih dekat kepada Tuhan yang Engkau abdi, menjadi lebih sempurna seperti yang Engkau tunjukkan kepada dunia, kepada gereja, dan terutama kepada Tuhan. Semoga kami juga seperti Engkau mampu mengenal siapa yang memanggil kami, sehingga pada akhirnya pun kami memutuskan sesuatu yang terpenting dalam kehidupan kami, yakni mengabdi Tuhan seutuhnya. Pace Bebeni.